Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Ya, ini request dari bos kita, Bos Wahyu Yudi. Oke, terima kasih bos, boleh request. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong, karena teman-teman juga bisa request seperti bos yang lainnya juga. Oke, videonya juga boleh di-share ya, apabila video ini bermanfaat silakan di-share dan ya mana tahu ketika di-share orang membeli saham tersebut dan kemudian harganya naik ya kan. Mana tahu teman-teman Anda adalah bandar juga ya. Mana tahu. Oke, ini BJBR ya. Eh grafik 5 tahunnya ini dia sekarang lagi turun ya, kurang kurang bagus, tapi ya memang kurang bagus tapi ini mengindikasikan bahwa kayaknya harganya lagi murah. Ya seharusnya harganya murah. Kenapa? Dia lagi turun gitu. Ini kan harganya turun nih. Ya kan harganya turun. Jadi valuasinya juga pasti murah gitu. Iya. Ini 5 tahun yang lalu cukup ini ya. Sekarang 2020 ini kayaknya karena belum menarik lagi sih kayaknya BJBR ini. Ya kan karena belum menarik. Kalau suatu saat nanti jadi menarik, dia pasti up lagi nih. Oke, BJBR ya, ini pasti udah tahu semua ini bank ya, Bank Jabar, Bank Jabar Banten. Ini juga termasuk BUMD, ya BUMD dari Jawa Barat gitu. Ini masyarakat dan Pemda mempunyai 54,24% ya, banyak. Oke, sekarang kita langsung lihat ini ya. Lihat Excel kita buka, kita lihat sekilas ya. Market cap-nya tebal juga 14 triliun. Valuasi pair-nya 6,07, PBV-nya 1,05. Nah, PBV-nya lihat 1,05 guys. 1,05. Ya kan, tadi kan harganya kan lagi turun. Jadi nggak heran valuasinya juga jadi satu ini nih, valuasi yang apa ya, valuasi murah gitu. Ini berdasarkan PBV ya. Nah, ROE 17,23, ROA 1,36. Net profit marginnya ini yang gokil sih di atas 10% ya 13,04. Dividennya juga oke juga ya kan legit ya kan Rp99,11. Payout ratio-nya di angka hampir 50% mau menyentuh ya kan. Free cash flow-nya juga wah besar ya. Rp972 ya. Hampir 1.000. Ini tergolong besar ini, tergolong besar. Kalau udah hampir 1.000 ini tergolong besar ya bagi saham di Indonesia ya. Bagi saham di Indonesia ini udah tergolong besar ini. Oke, pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba ini meningkat dari tahun 2018 ke 2022. Bahkan ketika ini ya, ketika ada pandemi di tahun 2020 2021 pun nggak nggak terbanting ini labanya. Tuh, naik aja. Slow-slow aja dia naik. Di 2022 dia naik. Oke, kita mau lihat valuasinya ya. Valuasinya harga saat ini di 100 1.345. Ini BVPS-nya, IPS-nya ini saya ambil semua dari Stockbit. PR-nya juga nggak ada angka minus. Jadi kita bisa lihat valuasinya ya berdasarkan historical PBV dan PR. Oke, ini dia valuasinya diskon ya. Yang nggak heran ya. Kenapa tidak heran? Ya, ya kita lihat grafiknya ini harganya turun gitu. Valuasinya juga yang nggak akan valuasi secara historikalnya juga nggak akan lari dari price gitu kan namanya juga PBV ya kan PBV itu kan P-nya itu price PER P ratio ya kan P-nya itu kan price ya kan jadi price itu faktor faktor ininya faktor sejalannya gitu faktor faktor bukan perbandingan ya faktor pembanding bukan faktor pembanding apa istilahnya yang tepat ya? Pokoknya faktor berbanding lurus ya sorry berbanding lurus ya kan. Jadi kalau price-nya turun nih ya berbanding lurus ya berarti valuasinya juga kemungkinan besar turun karena ini punya hubungan berbanding lurus ya. Jadi kalau teman-teman atau bos-bos ya
pengen tahu harga atau valuasinya suatu saham itu sedang murah atau tidak, udah baca aja grafik 5 tahunannya atau 10 tahunannya kan. Wah, ini di bawah harganya di bawah rata-rata. Kemungkinan besar itu valuasinya lagi murah. Itu cheatnya ya. Itu cheatnya. Oke, itu berdasarkan PBV, PR juga diskonnya 43,0%. Dan kalau kita gabungkan harga wajarnya itu di 2146, besar banget ya. Sekarang 1300. Diskon 37,3%. Oke. Sekarang kita mau lihat comparisonnya ya, comparisonnya. Dia ini kalau dibandingkan dengan saham-saham teman-teman sebangsanya ini dia masih kategori murah atau enggak ya? Ya, sorry. Kemarin itu biasanya saya pakai kata diksi unggul ya kan, itu keliru ya. Keliru. Kalau saya pikir-pikir lagi kenapa saya pakai kata unggul ya kan? Padahal PE ratio ini kan PE price ini kan apa ini harga ya kan? Harga itu nggak ada korelasinya dengan unggul ya kan? Korelasinya itu dengan murah ya. Ini murah. Nah, so kita mau lihat BJBR ini lebih murah nggak dibandingkan teman-teman yang lainnya ya. Nah, secara rata-rata industri dia lebih murah. Oke, ya. Secara sektor juga dia mau lebih murah ya. Nih, 12,96, 14,54 dia 6,07. Bagaimana dengan price to sales-nya? Dia juga lebih murah ya kan. Dia lebih murah nih. Ya, ini kita kasih tanda checklist. Bagaimana PBV-nya? Dia juga lebih murah. Nah, ini yang gokil ya kan. So, dia kalau dalam indikator 6/6 dia murah ya kan. Murah semua. Oh, mantap, legit ya kan. Legit sekali. Ini BJBR. Nah, kita sekarang mau lihat sentimennya ya. Sentimennya. Oke. Oh, belum saya buka. Ya, ini kita ke stream, kemudian ke prediction. Ya, teman-teman yang mau Excelnya silakan download di link.id/yesaya766. Bayar kelasnya bisa pakai QRIS, OVO, atau ShopeePay. Mana tadi? Nah, ini BJBR ya, prediction. Alvin Yuda, stock recommendations. Ini 9 Oktober. BJBR di angka 1475. Oke. Kita tulis 1475. Positif ya. Stock bid is the best. Catatan pribadi BJBR bukan rekomendasi jual dan beli. 1460. Oke. 1460. Up to you. BJBR 1483. Oke, kita tulis ya. 83. Iya. Hafiz HFP. BJBR target tutup gap dari dividen sampai akhir tahun. Growth-nya cukup bagus, harusnya dividen tahun depan juga lebih banyak. Analisis yang bagus. Apakah dia ini aristokrat? Aristokrat itu dia ini ya, dividennya makin tahun makin naik. Coba kita lihat dulu. Kenapa dia bilang harusnya tahun depan itu naik ya? Mungkin labanya karena semakin naik gitu. Tapi free cash flow-nya gokil loh 900. 900 bro. Ya setidaknya dividennya 2 angka 200-an lah ya. Oh, ini apa nih? Dividen 99, dividen 95, dividen 94. Oh, dia di angka 90-an, dia di angka 90-an. Ya memang makin naik sih, tapi naiknya Rp1 ya kan. Dia emang di angka 90-an. Ya memang tahun ini naik ya 99,11. Kita berdoa BJBR nanti bagi dividen mungkin di angka 100 ke atas ya sampai Rp200 per lembar. Semoga saja kita doakan. Ya, ini tadi mana ya? Oke. Tutup gap 1540. Ini orang yang ngasih target juga lumayan nih. Harga sekarang 1345. BJBR 1500. Oke, kita masukkan ya. Oke, positif. TPS apa lagi nih? BJBR 1460. Oke, kita tulis. Kemudian mana lagi nih?
BJBR 2000. Oh, udah ada yang pasang 2000. Ini positif semua nih. Jangan-jangan 10-10-nya positif 1800. Emang bank ini bukan kaleng-kaleng ya kalau saham emiten-emiten bank ini. Bank daerah yang paling ekspansif dan inovatif ya. Anda terlihat sekali Anda ini orang Jawa Barat ya, Hans Abdillah. Ekspansif dan inovatif. BJBR 1500. Iya, ya, inovasinya di mana ya BJBR ya? Aku juga orang Jawa Barat, kurang tahu juga ini inovasinya ya. Ya, kayaknya kita harus cari tahu nih, Bos. Mungkin aku harus bikin konten ini ya tentang berita-berita saham ya. Cuman kita ngambil dari mana ya berita sahamnya ya? Nggak mungkin saya nyari sendiri berita sahamnya. Harus ada sumber dan informasi yang terpercaya. Ya ini ya gokil ya. Ini udah 3 kali. Ini yang ketiga kalinya strike 10-10-nya positif. Ini kita save dulu. So kita bisa lihat diskonnya itu 18% ya dengan rata-rata 1632,3. Oke. Kita ke kesimpulan ya. Ini adalah BJBR. Oke. Bank Jabar Banten. Ya, ini fundamental, kemudian ada valuasi tadi berdasarkan historikalnya, kemudian valuasi comparison di industrinya, kemudian ada sentimen. Ya, ini kan dulu. Oh, enggak, kita butuh spidol. Kita butuh spidol ya. Fundamentalnya oke, nggak usah dipertanyakan ya. Valuasinya juga tadi PER dan PBV-nya oke, valuasi historikalnya kita lagi diskon ini, diskon hampir 40% ya, di angka 37 tadi ya, 37%. Ya hampir 40%-an. Kemudian valuasi comparison industri yang sama. Intinya dia ini ya lebih murah dibandingkan rata-rata industrinya ya, industrinya dan rata-rata sektornya ya. Pokoknya dia lebih murah lah. Kita kita nggak cari apa harga valuasinya. Harga valuasinya kan udah kita lihat di historikalnya nih dia pokoknya diskon 40%-an kan. So kalau teman-teman mau nembak ya ya pakai aja harga wajar gabungannya aja nih 2146. Jadi kalau sekarang bisa masuk ya kalau nanti udah di 2146 misalnya emang mau ngambil cuma 30% ya silakan. Karena ini udah harga wajarnya di sini gitu ya. Oke, nah sentimennya gimana? Sentimennya lagi bagus, cuman seperti yang kemarin ya kan. DSNG kan sentimennya bagus, tapi bandarnya belum ada yang masuk ya kan. Sama ini bos. Ini BJBR ini bandar belum masuk ini bos. Ini terpantau ya kan dia turun. Nah kayak gini kan grafiknya kan. Dia masih sideways ya. Ini masih sideways. Ya, kalau udah dipam sama bandar ini naik sama jangan sampai ketinggalan kereta bos. Ya, jangan sampai ketinggalan kereta. Intinya ya ini bos Wahyu Yudi, ini BJBR lagi murah. Oke, itu aja. Saya sih lebih menyarankan ini untuk jangka panjang ya. Ini perusahaan yang ya perusahaan perbankan siapa yang enggak ini sih yang meragukan perusahaan perbankan ya kan. Ya yang BUMD-nya aja keren-keren. Jangan kan BUMD deh. Kalau teman-teman di ini ya di daerah kabupaten ya kan ada bank-bank kabupaten tuh. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada Bank Sumedang ya. Bank Sumedang terus ada bank mana lagi ya? Di tempat yang baru ini ada Bank Kuningan. Kabupaten Kuningan ada tuh banknya. Bank baru tuh. Bank Kuningan ya kan. Udah mulai bermunculan. Ya kan nih. Ini baru nih Bank Kuningan ini. Jangan-jangan nanti tahun depan IPO dia. Kita doakan Bank Kuningan ya. Oh, Bank Sumedang juga nanti IPO nih ya kan. Ya. Ya, di kabupaten aja udah buat bank ya kan. Artinya apa? Ini perbankan itu ya kan. Perbankan itu legit ya. Legit. Ya itulah. Itu ininya ya. Logika awam ya. Logika orang awam, orang amatir. Perbankan itu legit. Oke. Ya, itu ya BJBR. Semoga bermanfaat. Ya, silakan
cicil dari sekarang di saham-saham yang teman-teman suka, bos-bos suka. Yang mau request silakan request di kolom komentar. Yang mau download Excelnya silakan download di link.id/y766 bayar sih kelasnya. Oke, sekian terima kasih dan salam luar biasa.